Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, itu sudah mengatakan bahwa nantinya dia diundang oleh FIFA dalam pertemuan, ada agenda rapat di sana, meeting di Vancouver. Vancouver itu ada di Kanada. Congratulations to the Football Association of Indonesia. After Iran's exit from the 2026 World Cup, I led another country. FIFA World Cup trophy, the most iconic trophy in world. Also some decisions in particular with regard to hosting of tournaments. PSSI mendapat undangan resmi dari FIFA untuk hadiri pertemuan yang sangat penting dan berskala internasional yang akan berlangsung di Vancouver, Kanada. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! PSSI mendapat undangan resmi dari FIFA untuk hadiri pertemuan yang sangat penting dan berskala internasional yang akan berlangsung di Vancouver, Kanada. Undangan ini bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan sebuah tonggak penting bagi sepak bola Indonesia untuk berperan aktif dalam menentukan arah perkembangan sepak bola di level regional kawasan Asia Tenggara dan bahkan global. Momentum ini bukan hanya menjadi salah satu ajang diplomasi olahraga, tetapi juga membuka berbagai peluang strategis bagi timnas Indonesia, terutama dalam melihat kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 yang tengah digodok format dan pelaksanaannya oleh FIFA bersama Federasi Negara Peserta. Pakar sepak bola Indonesia dan analis handal Roni Pangemanan melihat situasi ini sebagai babak baru yang menjanjikan bagi skuad Garuda dan seluruh stakeholder sepak bola nasional. Undangan dari FIFA ini tidak hanya menyasar PSSI semata, namun juga seluruh federasi dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan beberapa negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Ini memperlihatkan bahwa FIFA berkomitmen untuk menempatkan ASEAN sebagai blok yang semakin solid dan kompetitif dalam dunia sepak bola internasional. Jika selama ini perhatian dunia masih cenderung terpusat pada sepak bola Eropa atau Amerika Latin, kini ASEAN mulai mendapatkan sorotan dengan dukungan mutlak FIFA yang ingin mengangkat level permainan sekaligus daya saing negara-negara di kawasan itu. Pembahasan format kompetisi untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Agenda utama pertemuan di Kanada yang akan diikuti oleh perwakilan PSSI dan federasi-federasi lain adalah untuk secara mendalam membahas format kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2026 ini dinilai sebagai salah satu strategi FIFA untuk meningkatkan kualitas dan popularitas sepak bola di kawasan ASEAN melalui kompetisi resmi bertaraf internasional. Pemilihan waktu ini sangat strategis karena bertepatan dengan FIFA Matchday, periode ketika para pemain dari klub-klub di seluruh dunia dibebaskan untuk membela negara masing-masing tanpa terhambat kewajiban kompetisi domestik. Sehingga turnamen dapat berlangsung dengan kualitas peserta terbaik. Menurut penjelasan dari Roni Pangemanan atau Bung Ropan, format turnamen FIFA ASEAN Cup ini akan mengadopsi susunan yang mirip dengan FIFA Arab Cup, kompetisi yang dinilai sukses dalam hal format dan penyelenggaraan. FIFA Arab Cup melibatkan 12 tim dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Pendekatan ini dianggap tepat karena memberikan keseimbangan antara jumlah pertandingan, intensitas kompetisi, dan administrasi pertandingan. Lebih lanjut, Bung Ropan menambahkan bahwa karena FIFA ASEAN Cup mengambil format seperti FIFA Arab Cup, maka struktur babak penyisihan grup akan terdiri dari 3 grup. Juara grup ditambah runner-up terbaik akan lolos ke babak semifinal. Proses finalisasi detail peraturan dan jadwal turnamen akan dilakukan melalui diskusi intens antara seluruh anggota delegasi yang hadir di Vancouver. Pembahasan tidak hanya berfokus pada teknis pertandingan, namun juga meliputi aspek logistik, infrastruktur stadion, standar keamanan, regulasi pemain, dan aspek komersial seperti hak siar dan sponsor, agar turnamen dapat berjalan lancar dan sukses secara finansial. Dampak positif dan potensi keistimewaan bagi timnas Indonesia.
Bagi Timnas Indonesia, undangan resmi PSSI untuk menghadiri pertemuan ini sangat strategis dan berpotensi memberikan keuntungan besar, terutama dalam hal pemanggilan pemain dan penyusunan strategi tim. Waktu pelaksanaan kompetisi yang bertepatan dengan FIFA Matchday memungkinkan pelatih John Herdman untuk memanggil pemain diaspora asal Indonesia yang berkarir di liga-liga asing seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Pemain-pemain ini kerap membawa pengalaman berharga dan kemampuan teknis serta taktik yang lebih tinggi karena sudah teruji dalam kompetisi kelas dunia. Pengalaman negara-negara ASEAN lain yang sudah berani menggunakan pemain diaspora sebagai bagian dari strategi timnas mereka menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan daya saing. Contohnya Malaysia yang memperkuat lini depan dan pertahanan dengan pemain keturunan yang terus memberikan opsi lebih fleksibel bagi pelatih. Begitu pula Filipina yang mampu mendongkrak performa mereka secara signifikan dalam beberapa ajang kompetisi internasional terakhir. Daripada itu, PSSI dan pelatih John Herdman diberikan peluang emas untuk mengoptimalkan sumber daya pemain yang ada demi mengangkat prestasi Indonesia ke jenjang lebih tinggi. Tidak kalah penting, keikutsertaan PSSI dalam pertemuan penting ini juga memberi peluang bagi pelatih dan manajemen timnas untuk menjalin kolaborasi dan belajar langsung dari federasi-federasi lain yang mungkin sudah memiliki sistem pembinaan pemain yang lebih matang, teknologi latihan terbaru, serta strategi pengembangan jangka panjang yang bisa diadopsi atau disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ini merupakan keuntungan tersendiri yang dapat meningkatkan kapasitas SDM hingga kelembagaan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. PSSI juga bisa memperluas jaringan internasional dan meningkatkan reputasi. Selain aspek teknis yang berhubungan dengan persiapan turnamen, undangan dari FIFA ini membuka peluang strategis bagi PSSI untuk membangun dan memperluas jaringan diplomasi olahraga internasionalnya. Bentuk relasi yang kuat dengan FIFA dan federasi dari negara-negara ASEAN lainnya berpotensi membuka akses lebih mudah bagi Indonesia dalam memperoleh bantuan teknis, investasi infrastruktur, hingga dukungan program-program pelatihan dan pengembangan sepak bola. Dalam dunia sepak bola modern, jaringan dan hubungan baik menjadi aset berharga yang seringkali menentukan keberhasilan perkembangan olahraga di sebuah negara. Jika melihat kembali sejarah sepak bola Indonesia, berbagai permasalahan seperti konflik internal, manajemen yang belum profesional, hingga sanksi yang sempat dijatuhkan oleh FIFA menjadi hambatan besar yang dulu menahan laju kemajuan olahraga paling populer di tanah air ini. Namun, semakin intensifnya keterlibatan aktif PSSI dalam forum-forum internasional dan sikap terbuka untuk belajar dari pengalaman negara lain menjadi tanda positif yang memperlihatkan bahwa Indonesia tengah berbenah diri. Hal ini tentunya sangat penting untuk membangun reputasi yang baik sehingga Indonesia dapat dipercaya dan dihormati sebagai bagian dari komunitas sepak bola global. Dari perspektif budaya dan sosial, sepak bola Indonesia mewakili semangat persatuan dan kebanggaan nasional. Ajang FIFA ASEAN Cup yang akan diadakan nanti dapat menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk bersatu memberi dukungan penuh dan semangat tinggi kepada timnas. Kompetisi antar negara-negara ASEAN tidak hanya menjadi ajang mempertontonkan kualitas permainan, melainkan juga merupakan sarana mempererat hubungan persaudaraan serta membangun jembatan kerjasama antar bangsa yang mencerminkan solidaritas dan rasa kebersamaan. Semoga perjalanan panjang dan penuh tantangan ini dapat membawa perubahan signifikan dan kemajuan pesat bagi sepak bola Indonesia. Tetaplah memberikan dukungan setia dan jadilah bagian dari sejarah besar sepak bola tanah air yang akan terus bersinar di pentas dunia. Salam olahraga dan semangat terus untuk Garuda Indonesia. Breaking News, FIFA Matchday Juni di SUGBK. Timnas Indonesia siap hadapi Oman dan Kuwait. Halo, para penggemar sepak bola tanah air. Kembali lagi di channel yang selalu setia membawakan update terkini seputar dunia sepak bola, khususnya perkembangan Timnas Indonesia. Pada video dan artikel kali ini, kita akan mengulas kabar hangat yang tengah ramai diperbincangkan, yaitu rencana agenda FIFA Matchday yang akan digelar pada bulan Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kabar yang paling memikat perhatian adalah rumor bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi dua tim kuat asal Timur Tengah, yakni Oman dan Kuwait. Kabar ini tentu menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam, mengingat dua negara tersebut memiliki reputasi yang tidak bisa dianggap remeh di kancah sepak bola Asia.
Mari kita telah berbagai aspek yang terkait dengan kemungkinan pertandingan ini serta dampaknya bagi sepak bola nasional. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk diingat bahwa informasi ini masih berstatus rumor dan belum ada pengumuman resmi dari pihak PSSI. Namun, banyak sumber yang beredar menyebutkan bahwa PSSI tengah menyiapkan 2 laga uji coba internasional dalam kalender FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Jika rencana ini benar terrealisasi, maka ini akan menjadi salah satu agenda paling penting bagi timnas Indonesia sepanjang tahun ini. Laga tersebut bukan hanya sekadar uji coba biasa, tetapi juga merupakan momentum strategis untuk menguji kemampuan skuad Garuda menghadapi lawan berkualitas yang memiliki gaya bermain dan strategi yang berbeda. Persiapan ini menjadi sangat krusial, terutama menjelang berbagai kompetisi resmi yang akan datang seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. FIFA Matchday sendiri adalah periode resmi yang dicanangkan oleh FIFA di mana semua tim nasional di seluruh dunia diberikan kesempatan untuk memainkan pertandingan internasional yang diakui secara resmi. Hal ini berarti setiap hasil pertandingan tidak hanya berdampak pada performa tim secara teknis, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap peringkat FIFA masing-masing negara. Bagi Indonesia, momentum FIFA Matchday selalu menjadi peluang emas untuk memperbaiki posisi di ranking dunia, yang secara langsung akan meningkatkan kepercayaan diri serta menarik perhatian skala internasional terhadap perkembangan sepak bola nasional. Dengan terus memainkan pertandingan berkualitas, timnas Indonesia bisa membangun konsistensi serta meningkatkan eksposur para pemain muda yang tengah naik daun. Ketua PSSI, Erick Thohir, beberapa kali menegaskan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia bertemu lawan-lawan yang lebih kompetitif dan berkelas dunia. Dalam beberapa kesempatan wawancara, Erick menyebutkan bahwa menghadapi tim dengan kualitas sekaliber Oman dan Kuwait bertujuan agar para pemain dapat menghadapi tekanan nyata di lapangan serta mengasah kemampuan bermain di bawah situasi sulit. Menurut Erick, sebuah proses kematangan sebuah tim nasional tidak hanya dibentuk dari kemenangan di level regional semata, melainkan dari bagaimana tim bisa bersaing dan bertahan saat menghadapi lawan dengan reputasi kuat. Hal ini akan sangat membantu pemain dalam memahami intensitas pertandingan internasional dan menyiapkan mental juara yang tangguh. Tidak hanya aspek kompetitif, Erick Thohir juga mendorong pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengembangan timnas. Dengan memastikan setiap pertandingan memiliki nilai strategis yang nyata, PSSI berharap tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Strategi jangka panjang ini juga melibatkan pengembangan talenta muda, penguatan infrastruktur latihan, serta peningkatan kualitas pelatih. Semua ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem sepak bola yang berkelanjutan dan mampu bersaing di pentas Asia bahkan dunia. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia saat ini, John Hartman, akan memegang peranan penting dalam menentukan siapa saja lawan yang akan dihadapi. Dengan reputasinya sebagai pelatih berpengalaman di level internasional, Hartman diyakini memahami betul kebutuhan akan variasi gaya bermain yang harus dihadapi oleh timnas. Dalam proses seleksi calon lawan, Hartman cenderung memilih tim yang memberikan tantangan strategis, tidak hanya dari segi kualitas pemain tetapi juga budaya permainan yang berbeda. Ini memungkinkan Hartman untuk mempersiapkan taktik yang lebih matang serta mencari formula terbaik dalam menyusun komposisi tim. Sekarang, mari kita telah lebih dalam mengenai 2 tim calon lawan yang dirumorkan akan berjumpa dengan timnas Indonesia di SUGBK, yakni Oman dan Kuwait. Pertama, Oman. Dalam beberapa tahun terakhir, Oman telah menunjukkan konsistensi yang mengesankan di kawasan Asia Barat. Tim ini dikenal memiliki organisasi permainan yang solid, disiplin tinggi, serta kekuatan fisik yang tangguh. Oman tidak jarang memberikan perlawanan sengit bahkan kepada tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Struktur permainan Oman yang terorganisir membuatnya menjadi lawan yang cukup sulit bagi para pemain Indonesia, terlebih dalam hal penguasaan ball possession dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Menghadapi Oman di SUGBK akan menjadi ujian besar bagi lini tengah dan pertahanan timnas untuk bisa mengendalikan permainan serta membatasi efektivitas serangan lawan. Selanjutnya,
Kuwait, negara ini memiliki sejarah panjang dan prestasi yang tidak bisa diabaikan dalam kancah sepak bola Asia. Meski dalam beberapa tahun terakhir performa mereka cenderung fluktuatif, Kuwait masih mempertahankan tim yang disiplin dan memiliki kualitas teknis yang memadai. Gaya bermain Kuwait biasanya lebih mengutamakan taktik, fokus pada penguasaan bola dan serangan yang terstruktur. Hal ini membuat pertandingan melawan Kuwait menjadi berbeda tantangannya dibandingkan dengan Oman. Timnas Indonesia akan diuji dari sisi kesabaran dalam penguasaan bola serta bagaimana menghadapi tekanan yang konstan di lini tengah. Menghadapi kedua tim ini sekaligus tentunya akan memberi pengalaman berharga bagi skuad Garuda. Para pemain akan mendapat kesempatan untuk menghadapi dua pendekatan permainan yang benar-benar berbeda, yang pada akhirnya akan meningkatkan adaptabilitas dan kecerdasan taktis mereka di lapangan. Pengalaman ini dapat menjadi modal penting untuk pertandingan-pertandingan resmi selanjutnya, termasuk dalam ajang Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, kedua laga ini juga memberikan peluang bagi pelatih untuk mengevaluasi performa para pemain serta strategi yang diterapkan. Rencananya, pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, sebuah venue ikonik bagi sepak bola Indonesia. Dengan kapasitas yang bisa menampung puluhan ribu penonton, SUGBK selalu mampu menghadirkan atmosfer luar biasa yang memberikan motivasi tambahan bagi para pemain tim nasional. Keunggulan bermain di kandang sendiri tentunya menjadi modal positif untuk tim serta tidak jarang menjadi beban tambahan bagi lawan, karena tekanan dari supporter fanatik yang dikenal sangat fanatik dan penuh semangat. Suasana di stadion benar-benar bisa menjadi stadion neraka yang sulit ditaklukkan oleh tim asing. Namun, penyelenggaraan pertandingan internasional dengan skala besar seperti ini tentu memiliki tantangan tersendiri. PSSI harus memastikan berbagai aspek berjalan lancar, mulai dari penjadwalan yang tidak bertubrukan dengan kompetisi domestik maupun internasional pemain, kesiapan infrastruktur stadion, hingga prosedur keamanan yang ketat demi kenyamanan semua pihak. Koordinasi dengan Federasi Sepak Bola Oman dan Kuwait pun harus dilakukan dengan baik untuk memastikan kelancaran perjalanan dan persiapan tim lawan. Semua elemen ini merupakan bagian esensial yang perlu diperhatikan agar pertandingan berjalan sukses dan memberikan dampak positif. Selain aspek organisasi, kebugaran pemain menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan. Karena FIFA Matchday biasanya berada di tengah-tengah jadwal kompetisi klub, pelatih harus pandai mengatur rotasi pemain agar tetap berada dalam kondisi prima. John Hartman kemungkinan akan memanfaatkan laga uji coba ini sebagai ajang eksperimen taktik, mencoba berbagai formasi hingga kombinasi pemain yang berbeda. Ini adalah kesempatan emas untuk menguji para pemain baru dan melihat bagaimana mereka beradaptasi di level internasional. Laga uji coba seperti ini juga menjadi ajang ideal untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda berbakat yang selama ini masih belum mendapat banyak waktu bermain. Mereka bisa menunjukkan kualitas serta kesiapan mental untuk tampil di panggung besar. Hal tersebut sesuai dengan visi jangka panjang PSSI, yakni membangun generasi tim nasional agar selalu ada bibit-bibit baru yang siap bersaing dan meneruskan tongkat estafet di masa depan. Kita juga tidak bisa menutup mata kepada tren positif yang sudah diraih oleh timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Peningkatan kualitas permainan, mental bertanding, serta pengalaman internasional para pemain sangat terasa dibandingkan era sebelumnya. Namun, untuk menggapai persaingan di level Asia yang lebih kompetitif, Indonesia harus sering menempa diri dengan menghadapi tim-tim yang memiliki kualitas lebih tinggi. Melalui laga FIFA Matchday, timnas Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut dan terus memperbaiki akar permasalahan dalam permainan. Selain tujuan teknis dan pengembangan tim, pertandingan ini pasti akan memiliki nilai komersial dan sisi hiburan yang tinggi. Antusiasme masyarakat terhadap timnas Indonesia selalu sangat besar, dan partai di SUGBK hampir dipastikan selalu dipenuhi oleh penonton yang antusias. Kehadiran jutaan pasang mata yang menyaksikan secara langsung maupun melalui siaran televisi maupun media digital tentu meningkatkan eksposur sepak bola nasional sekaligus membuka peluang pendapatan yang signifikan dari hak siar, sponsorship, serta penjualan merchandise. Kondisi tersebut sejalan dengan upaya PSSI untuk tidak hanya fokus pada prestasi di lapangan,
tetapi juga mengembangkan aspek industri sepak bola yang profesional dan berkelanjutan. Dengan menghadirkan pertandingan-pertandingan yang menarik dan berkualitas, maka semakin banyak stakeholder yang tertarik untuk berinvestasi dan mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Meski antusiasme besar terus menggelora, sebagai pecinta sepak bola kita juga harus tetap bersikap realistis. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi terkait lawan yang akan dihadapi dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Semua informasi yang beredar masih status rumor dan spekulasi yang perlu menunggu konfirmasi dari PSSI. Di sisi lain, PSSI tentu tidak akan sembarangan dalam memilih lawan dan mengumumkan agenda tersebut sebelum segala sesuatunya benar-benar siap, mengingat banyak faktor teknis dan administratif yang harus dipertimbangkan secara matang. Namun demikian, kabar ini tetap memberikan sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan oleh negara-negara lain di level internasional. Jika benar Oman dan Kuwait yang menjadi lawan, ini menandakan adanya keberanian dan ambisi timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan yang lebih berat dan tidak hanya bermain nyaman di level regional saja. Berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas lebih tinggi adalah langkah yang sangat penting dalam mempercepat pembelajaran sekaligus mengasah mental juara para pemain. Ini juga menjadi bukti bahwa program pembinaan dan investasi dari PSSI mulai menunjukkan hasil dan mendapat pengakuan dari federasi sepak bola lain. Langkah ini tentu akan menjadi pijakan yang positif dalam perjalanan timnas Indonesia menuju target yang lebih besar seperti penembusan ke putaran final Piala Asia dan mencapai setidaknya babak kualifikasi Piala Dunia. Untuk para pecinta sepak bola di luar sana, bagaimana pendapat kalian mengenai kabar ini? Apakah kalian setuju jika Oman dan Kuwait menjadi lawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Juni mendatang? Atau mungkin kalian berharap timnas bertemu dengan tim yang lebih kuat lagi dari Asia atau bahkan benua lain? Kami sangat ingin mendengar suara kalian, jadi jangan ragu untuk menulis komentar di bawah artikel atau video ini. Sebagai penutup, mari kita nantikan bersama pengumuman resmi dari PSSI mengenai kabar ini. Semoga rencana FIFA Matchday di SUGBK benar-benar terrealisasi dan kita dapat kembali menyaksikan timnas Indonesia berlaga dengan penuh semangat dan dukungan dari jutaan supporter. Terus dukung terus semangat timnas Indonesia, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti update terbaru hanya di channel dan portal ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia dan dinamika dunia sepak bola lainnya. Terima kasih sudah membaca dan sampai jumpa di artikel berikutnya. Salam olahraga.